Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai pengertian sejarah yang pertama dan sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu artinya dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang terkait dengan kejadian atau peristiwa dan cerita yang terjadi di masyarakat pada masa yang lampau. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu yaitu 1. Pembahasan bersifat empiris, 2. Memiliki objek yang dibahas, 3. Memiliki teori yang jelas dan terpercaya, 4. Metode yang ilmiah, 5. Generalisasi kesimpulan memiliki kecenderungan dari suatu peristiwa. Contoh sejarah sebagai ilmu yaitu 1. Fosil, 2. Artefak, 3. Arca, 4. Prasasti kuno. Yang kedua ada sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, namun hal tersebut memang benar-benar ada dan nyata. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa adalah 1. Ia bersifat abadi dan atau tidak akan berubah. 2. Kejadian atau peristiwa hanya terjadi satu kali saja. 3. Memiliki pengaruh yang terlihat dan diakui oleh banyak orang. 4. Kejadian memiliki arti penting. Contoh sejarah sebagai peristiwa adalah 1. Sejarah Hari Kemerdekaan, 2. Sejarah pendirian PBB, 3. Sejarah KAA di Bandung. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai sebuah kisah atau cerita mengacu pada penulisan fakta sejarah oleh orang-orang yang telah memperoleh atau mengumpulkan ide penulisan melalui bahan-bahan sejarah yang telah ada. Dalam hal ini, cerita dimaknai sebagai rangkaian cerita dan cerita yang muncul dalam bentuk narasi ingatan yang merupakan sebuah interpretasi murni dari manusia. Cerita sejarah dapat diceritakan secara implisit, secara lisan atau tertulis. Secara lisan, cerita diceritakan melalui pidato atau ceramah. Pada saat penulisan, sejarah ditulis dalam bentuk cerita atau buku. Pastinya dalam sebuah cerita pasti memiliki sudut pandang masing-masing sesuai siapa yang menulisnya. Misalkan penjajahan Jepang di Indonesia, bisa jadi sudut pandang Indonesia adalah sebagai negara yang dijajah dan dikenakan kerja paksa seperti Romusa, tetapi bagi Jepang ceritanya bakal memiliki sudut pandang yang berbeda. Sejarah sebagai seni. Memahami sejarah sebagai seni hampir sama dengan memahami sejarah sebagai sebuah cerita atau kisah. Perbedaannya di sini apabila sejarah sebagai seni, maka sejarah ditulis dan diceritakan kembali dengan memasukkan esensi seni. Banyak hal yang bisa dieksplorasi dalam sebuah seni itu sendiri, seperti dalam tata bahasa, dalam penyampaiannya, atau dalam bentuk yang beraneka ragam. Misalnya bisa dibawakan dalam bentuk puisi, drama, musik, ataupun lukisan yang bernilai estetis yang tinggi dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Itulah presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.